Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukmah. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiatil abdani wa sifaiha wa nuril absori wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak dan Ibu sekalian, tidak bosan-bosannya cerita tentang Posyandu, tapi ada berita dari daerah Posyandu itu biasanya kader-kadernya suka ngetren kalau lagi pemilu atau pilkada seperti sekarang. Dari Sukabumi, tidak usah disebut namanya, yang memberi informasi ke Aki bahwa sekarang itu Ki banyak yang minta dari caleg-caleg itu atau dari paslon-paslon itu ya, minta nama dengan alamat dan lain sebagainya, nggak tahu mau jadi apa. Ya kadang-kadang kita dikumpul-kumpul tapi bukan cerita program, cerita yang lain begitu. Ya mungkin begitulah yang ngetren seksi itu, karena Posyandu itu tentu saja satu desa itu paling banyak kadernya. Kalau satu Posyandu 5 saja, kalau satu desa 5 kan 25 tuh, dan tersebar di RW-RW begitu. Ada lagi berita dari Kabupaten Bandung dan di tempat-tempat Aki juga, biasa mereka itu sekarang pada diajak piknik. Kalau lagi pilkada begini tuh, tapi tidak cerita program tetap, tidak cerita pemberdayaan, cerita kepentingan-kepentingan tertentu saja. Inilah modisnya sekarang. Tidak apa-apa. Mungkin itu zamannya seperti itu. Karena hakikatnya kader-kader Posyandu itu adalah masyarakat, adalah rakyat, adalah hak pilih. Begitu ya, pemilih itu punya hak pilih. Nah, Aki tetap akan cerita dulu perjalanan. Bila pada zaman Panoriana gubernurnya itu adalah dengan Kahapia, gencar itu, ya, wah luar biasa. Itu yang melaksanakannya adalah Bapeda, BPMD, BKKBN, dan Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatannya sebagai ujung akhir untuk pelayanan, penggerakan dan lain sebagainya, terutama di DPRD. Zaman Pak Hanhan, zaman Pak Nuh, Aki ngantor di sana, ya. Di Bapedanya juga zaman Pak Dudung, Pak Irman B. Kusuma, Aki di sana. Kok timnya oloknya yo, Ati, ya, Kang siapa, banyaklah yang lain juga, dokter-dokternya dan lain sebagainya. Itu ya, kira-kira seperti itu. Nah, beda lagi dengan zaman gubernurnya Pak Dani Setiawan, 2003 kan mulainya. Pak Dani itu tidak memilih satu-satu karena dari pusat yang ditekan dan dinilai itu adalah IPM, Indeks Pembangunan Manusia, itu gubernur itu tidak becus kerja kalau tidak bisa menaikkan IPM. Begitu kan penilaiannya. Makanya gencarlah zaman Pak Dani itu ada yang disebut PPK-IPM. Program Pendanaan Kompetitif Indeks Pembangunan Manusia. Jadi semua bikin proposal asal bisa menaikkan IPM, yaitu ya kita kan tahu kan elemen daripada IPM itu adalah pendidikan, kesehatan, dan daya beli. Nah, dilombakan itu. Dan Aki tetap ya 2003 itu mulai Aki ke Ciamis saja Pak Dani itu menghadiri Jambore Bidan di Pangandaran. Padahal Aki masih ketua waktu itu. Aki rada dimarahin Pak Oma ya ke Bupati Ciamis karena kamu tuh sudah kerja di Ciamis, tapi kenapa ngurus-ngurus pekerjaan provinsi? Kan ini kepala. Pada saat perpindahan aja hanya 1-2 bulan, sedangkan Aki di Kahapia sudah ditunjuk jadi ketua panitia Jambore. Tidak bisa dipindah ke yang lain. Begitulah kisah Aki itu biasa kalau lagi direbut-rebut, kalau lagi biarkan gitu. Nah dari situ bidan-bidan itu wah, Aki memimpin. Pak Dani itu baru berapa hari dilantik datang ke Pangandaran dibilang, Pak Dani kami ini bidan itu tengah malam sedang dikekepin sama suami, tiba-tiba dipanggil untuk yang melahirkan, menolong manusia supaya tidak habis bayinya atau tidak mati bayi atau tidak mati ibunya yang meninggal. Kami itu datang kadang-kadang ke hutan dengan dipapang oleh ojeng. Begitulah kira-kira.
Akhirnya Pak Dhani janji pada waktu itu adalah bidan-bidan di daerah terpencil akan diberi motor. Alhamdulillah, betul itu. Setahun kemudiannya diberi di daerah terpencil, terutama daerah-daerah yang susah dengan kendaraan ya. Nah, Pak Dhani di PPK IPM itu membuat satu programnya itu diberi bagi yang bisa dan lulus proposalnya. Ada proposal perencanaan, ada proposal implementasi, ada proposal evaluasi. Tiap kabupaten dilombakan yang paling bagus proposalnya dan bisa menaikkan IPM itu diberi 25 miliar per tahun, 3 tahun berturut-turut. Dan juara keduanya itu adalah, bukan juara kedua, kelompok keduanya adalah 15 miliar. Kelompok ketiganya 10 miliar. Alhamdulillah, Ciamis waktu itu mentok terus. Dicoret terus, timnya itu garalak-garalak. Padahal teman-teman Akti ya, Bu Akti, itu teman Akti kan, Pak siapa lagi, Pak Nuh, semua. Banyaklah teman-teman Akti yang di KHPA dulu dijadikan tim penilai, Pak Bram dari UNICEF-nya. Nah, alhamdulillah Akti tiba-tiba diajak berbicara, mereka nggak diajak BKKBN itu. Ingatnya provinsi itu kepada Dinas Kesehatan, PMD, Pertanian, itu aja ya. Karena ya itu tadi, yaitu pendidikan, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian yang meningkatkan IPM itu. Alhamdulillah Aki mengajukan proposal dengan berbagai, dan harus inovasi. Makanya Aki bikin waktu itu dengan Pak Tarso ya, Kepala Bapeda, ada Gema Kamagaluh, ada yang disebut Gema Agung Kaduga, ada Pituin, dan alhamdulillah dari 24 kabupaten kota, kabupaten yang masuk kepada klaster 1 dengan bukan hadiah ya, dengan biaya operasional 25 miliar per tahun, hanya satu-satunya Ciamis. Makanya Aki oleh Pak Engkon waktu itu sudah Rukman saja yang menjadi sekretaris PPK IPM. Padahal itu nggak ada konsepnya kepala BKKBN jadi sekretaris PPK IPM. Kalau tidak Dinas Kesehatan, Bapeda atau Sekda gitu. Dan memang waktu itu Aki calon Sekda, hanya tidak jadi kan, yang jadinya adalah Pak Sobur. Ya begitu. Nah disitulah Posyandu itu harus, jangan sampai ada bayi mati, jangan sampai ada ibu melahirkan yang mati. Di situ Posyandu. Dan ditunjang dengan program-program yang lainnya. Jadi ke Posyandu itu harus ada dari pertanian makanan dan lain sebagainya. Itu, tapi pemberdayaan tetap saja tidak ada. Yang ada itu adalah dari pemerintah. Termasuk Aki juga diberi PPK IPM itu adalah Pituin, program penundaan usia kawin atau pemudi tunda usia kawin. Dikasih 500 juta. Waktu itu dari 25 miliar itu. Alhamdulillah bisa berkiprah dan lain sebagainya. Dan juga Pak Dhani ini senang hadir kepada jambore-jambore yang dilaksanakan untuk kader. Pernah di Tamak Sari, Pak Dhani itu adalah datang bertanya, diberi 500 orang-orang sejuta kader itu. Ya. Kader-kader Ciamis tuh, ditanya visi misi provinsi tahu, ditanya visi misi kabupaten tahu, bagaimana PPK IPM tahu, dan lagunya juga banyak Aki membuka itu sehingga hampir habis 70 juta katanya. Ya gubernur lah 70 juta mengkecil. Itu pada zamannya Pak Dhani. Jadi nanti ini masih panjang kisahnya. Yang kedua setelah itu kan dari pusat ini tidak maju-maju itu akhirnya memikir bahwa dipecahkan, kementeriannya dipecah, yaitu dari Kemendagri asalnya, Dirjen Pemberdayaan Masyarakat, pindah menjadi Kemendes. Jadi Posyandu ini dari Kemendagri pindah ke Kemendes. Nah di Kemendes ini udah mulai ada sedikit tajam dalam arti bahwa karena Kemendes itu kan dulunya begini anggaran itu. Dari mulai UDKP, Unit Daerah Kerja Pembangunan, pindah kepada PPK, Program Pendanaan Kompetitif, pindah ke PNPM, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat, dan ada satu lagi kata Kang Momon almarhum, tapi Aki juga tidak hafal karena memang Aki tidak selalu berkecimpung di situ kan begitu. Nah dari inilah mulainya kita desa agak tajam, tapi hanya dengan itu saja. Hanya dengan apa saja? Hanya dengan anggaran saja.
Tapi pola pemberdayaan masyarakat tetap aja macet. Jadi tetap aja kita itu egois gitulah. Jadi dana itu dari pemerintah. Menyadarkan itu tuh kan tidak bisa mudah tuh ya. Menyadarkan masyarakat bahwa posyandu itu milik masyarakat tuh sudah tidak ada. Nah ada nanti lakon yang panjang. Besok atau lusa kita akan ceritakan lagi bahwa ada perubahan. Nah bagaimana dalam zaman Pak Nuriana, kan kita sudah disebut dari awal ya, Aki ikut itu. Dari mulai Pak Aang Kunaipi, kemudian pindah ke Pak Pak Mehmet ya, Yogi S. Mehmet, kemudian Pak Nuriana, kemudian pindah ke Pak Dani. Pak Dani hanya 1 periode. Nah besok kita akan rumuskan bagaimana di zaman Pak Aher dan bagaimana setelah posyandu itu dipegang oleh Kemendes. Itu saja dulu dari akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.